Om Swastiastu. Titiang akan melanjutkan kembali pembacaan terhadap teks-teks Babat. Yang Titiang baca sekarang ini adalah melanjutkan pembacaan terhadap teks Babat dalam bagian ke-6. Sebelumnya dalam channel Titiang sudah ada pembacaan mengenai teks Babat dalam ini sampai ke seri ke-5, yaitu bercerita tentang bagaimana masyarakat Bali yang ada di pelosok-pelosok memberontak ketika pertama kali pemerintah dari Majapahit mengirim adipati yang bertahta di Bali, yaitu Sri Kepakesan, seperti itu. Dalam teks ini, dalam sambungan pembacaan hari ini akan dilanjutkan mengenai bagaimana Sri Aji Kepakesan pada saat melihat pemberontakan yang ada di Bali itu, berkeinginanlah beliau untuk kembali pulang ke Jawa. Namun tidak diizinkan oleh Rakrian Patih Gajah Mada. Nah, untuk lebih jelasnya boleh di scroll ke bawah pembacaan-pembacaan Titiang sebelumnya untuk mengingat kembali cerita-cerita dari teks Babat dalam yang sebelumnya telah Titiang baca. Mungkin Titiang ringkas sedikit. Pada saat Mayo Denawo telah dikalahkan dan diperintahkan menjelma menjadi Ardonareswari atau berwujud laki-laki dan perempuan dengan nama Sri Masulo Masuli di Bali, menurunkan Sri Badamurti atau Sri Bedahulu. Inilah yang singkat ceritanya dikalahkan oleh Majapahit yang pada saat itu pasukan dibuatkan strategi yang disebut dengan Aji Suksmo Kejanardanan oleh Mahapatih Gajah Mada. Singkat cerita, ketika periode masa Bali kuno yang terakhir disebut bergelar Sri Bedahulu, atau dalam teks-teks lainnya sering kali disebutkan atau dikaitkan dengan Sri Astasuro Ratnamudi Banten, sering dikaitkan seperti itu, telah dikalahkan, maka dikirimkanlah putra dari Dangyang Somo Kepakesan, yaitu junjungan dari Mahapatih Gajah Mada ketika di Jawa, diperintahkanlah menjadi adipati di wilayah-wilayah bawahan dari Majapahit. Kemudian yang diberikan kekuasaan menjadi adipati di Bali adalah Sri Aji Kepakesan, dengan dibantu oleh para Arya atau para Arya yang datang ke Bali, seperti Arya Delancang, Arya Belok, kemudian sebelumnya telah ada lebih dahulu Arya Gajah Para, kemudian beliau dibantu oleh Arya Kepakesan seperti itu, dan banyak lagi Arya-Arya lainnya yang mengelilingi beliau pada saat pemerintahan. Namun pada saat itu wilayah Bali belum tenang karena belum sepenuhnya menerima pemerintahan yang baru yang merupakan perpanjangan tangan dari Wilwatikta atau dari Majapahit. Kemudian karena seringnya terjadi pemberontakan seperti di Batur, Cempage, Manikaliu, kemudian ada disebut Desa Sekul Kuning, Carucut, dan banyak lagi. Untuk lebih jelasnya silahkan di scroll seri sebelumnya yang menceritakan pemberontakan di wilayah-wilayah pelosok-pelosok di Pulau Bali. Nah, pada saat itu dalam Sri Aji Kepakesan atau dalam Ketut Kresna Kepakesan yang menjadi adipati pertama periode Majapahit yang memerintahkan Bali, merasa tidak kuat memerintah Bali pada saat itu. Kemudian beliau mengirim utusan ke Jawa yang berkehendak menjelaskan bahwa isi hati beliau ingin kembali ke Jawa, namun tidak diberikan izin oleh Mahapatih Gajah Mada. Nah, cerita itu akan Titiang baca dalam penggalan teks Babat dalam
pada bagian ke-6 yang Titiang akan baca hari ini. Om Awigenamastu Namaste. Lawas puo malih manggah tantrep di Kang Bali. Setelah lama, kemudian belum juga pulih dan stabil wilayah Bali. Nesri kepakesan tambe sawantu tersira mareng bumi awe. Diceritakan beliau Sri Kepakesan hampir saja beliau kembali pulang ke Pulau Jawa. Motus posireng Majapahit. Kemudian beliau mengirim utusan untuk pergi menghadap ke Wilwatikta atau Majapahit. Lengira Kriyan Patih. Kemudian berkatalah Rakrian Patih Gajah Mada pada saat utusan beliau Sri Adipati Bali telah menghadap ke Majapahit. Ajetan pasungong yan sira cili atulake. Kutipan kata dari Rakrian Patih Gajah Mada, jangan seperti itu. Aku tidak memberikan izin kepada Cili atau beliau dalam berada di Bali untuk atulake yang berarti kembali ke Jawa. Piro sakti ning musuh. Seperti apa kekuatan musuh yang ada di sana? Seperti itu kata Rakrian Patih Gajah Mada. Apaan wus kokeh deningong dangu tan sumapala angebeleng tulun. Kurang lebih artinya adalah seberapa wisesa atau saktinya musuh di sana. Dahulu musuh yang berada di sana sudah saya kalahkan. Seperti itu Titiang artikan. Mungkin ada koreksi, penambahan atau bagaimana, lurus silahkan tambahkan pembacaan Titiang karena Titiang masih dalam proses belajar seperti itu. Semakin banyak ada masukan, semakin banyak ada koreksi, Titiang berterima kasih, sangat berterima kasih kepada para pembaca, kepada para pendengar dan yang menyaksikan channel Titiang ini sebagai pembelajaran diri Titiang. Apaan wos kokeh deningong dangu tan sumapala angebeleng ulun. Yan mangkana dene ingong mado narayana. Bagaimana sakti musuh yang berada di sana? Percuma usaha yang sudah saya lakukan. Saya Rakrian Patih Mada. Nah, apabila demikian, seperti itu kata dari beliau Rakrian Patih Mada. Panglinggannya ihan kadganing ulun aturakeun lawan mikang busana kepatihan. Wahai engkau utusan, janganlah berikan Sri Adipati Bali untuk pulang ke Jawa, berbalik ke wilayah Jawa. Aku tidak mengizinkan. Namun ini ada sebilah keris. Haturkanlah kepada Sri Aji Bali. Dan ada pula satu busana kebesaran atau busana kepatihan atau busana yang memang tepat dipakai oleh yang menjabat sebagai adipati di wilayah kekuasaan Majapahit seperti itu. Kata tuannya iki make pangres-resing durat make. Ini adalah sebagai sarana untuk agar membuat jera para pemberontak yang ada di sana. Apa nih saksat si sangko panjangnya kagum dengulun. Perihal ini sama seperti sangka pancajanya yang digenggam olehku. Seperti itu penjelasan dari Mahapatih Gajah Mada. Wus samangkana amit kang utusan sinung demak Rakrian Patih Nahar Tesira Lebar. Setelah itu diterimalah anugerah dari Mahapatih Gajah Mada oleh utusan yang dikirim ke Jawa, hendak diberikan kepada Sri Aji Bali atau Sri Dalem Kresna Kepakesan. Kemudian setelah anugerah itu diterima,
rapat atau pertemuan di balai persidangan atau balai paseban atau balai kerta pagosana yang artinya sama, yaitu tempat penghadapan atau balai penangkilan atau tempat parum atau tempat pertemuan di wilayah istana kerajaan seperti itu. Disudahilah rapat pada saat itu, dan utusan dari Bali ketika menerima anugerah dari Rakrian Patih Gajah Mada memohon diri untuk pamit kembali ke Bali. Awi carita po sang duteng hawan munggah po sireng bubat. Kemudian diceritakan duta atau utusan tersebut ketika telah menerima dan menjunjung anugerah serta nasihat dari Rakrian Patih Gajah Mada hendak disampaikan kepada Sri Aji Bali. Baliklah beliau ke wilayah Bali, duta tersebut, utusan tersebut, dan mulai naik dari wilayah Bubat seperti itu. Mungkin ini suatu wilayah yang bernama Bubat di wilayah kekuasaan Majapahit di Jawa kalau tidak salah. Apabila ada koreksi, silahkan dikoreksi. Reh nio banawo banukulum amasang kilat kadung kaping telagurung. Kijang belum berani menjelaskan secara terperinci apakah telagurung ini merupakan nama daerah. Apabila itu nama daerah, berarti ketika banawo atau perahu dinaiki oleh utusan itu di wilayah Bubat, karena di sini ditulis Bubat. Kemudian mulailah pelayaran dan melintasi Telagurung apabila Telagurung itu merupakan nama suatu wilayah. Kalintangeng Pejarakan. Kemudian perahu itu melewati wilayah Pejarakan. Angidal posireng pulwayam. Angidal ini dalam teks yang Titiang baca ini, Titiang salin, dalam teks yang masih beraksara Bali di atas daun lontar ditulis Angidal. Titiang ada kecurigaan apakah ini lupa diberi suku Angidul yang berarti kidul berlayar ke wilayah selatan, atau memang Titiang tidak mendapatkan arti Angidal ini. Apabila ada koreksi silahkan ditambahkan. Sireng Pulwayam melintasi wilayah Pulau Ayam tersebut. Tinut rupet kang segara, berlayarlah benawo atau perahu itu mengikuti arus samudera. Kongeng tang Kapuranca, kemudian mendekatlah telah tiba di wilayah Kapuranca. Anarung tang Bahitra kalintang tekang Jambrana Yuman Riangka. Nah, Jambrana ini tentu wilayah Jambrana di pesisir wilayah Bali di wilayah barat, karena Kapuranca itu juga berada di wilayah tersebut. Kemudian yang kita masih ragu di sini adalah wilayah apakah Riuman dan Angkah, Uman dan Angkah ini merupakan nama wilayah. Yang tahu silahkan dikoreksi atau ditambahkan. Mudik milir palayarnya ring gangga luah. Kita yang artikan di sini gangga luah itu adalah sungai. Ada sungai-sungai besar. Perahu-perahu yang menyeberang dari Majapahit itu ketika tiba di Bali dapat juga melintas di sungai-sungai besar kemungkinan yang ada di pesisir wilayah Jembrana tersebut. Anusur po mangetan. Kemudian perahu itu berlayar ke wilayah timur. Ring Tuban. Tuban ini sudah jelas. Tuban di wilayah di Denpasar ke selatan. Kita akan tiba di wilayah Tuban, di wilayah pesisir yang dekat dengan Jimbaran dan Kuta seperti itu. Di sini disebutkan dari wilayah Jambrana itu berlayar ke timur, tibalah di wilayah Tuban. Ring Kelahan.
Desa yang kita tahu sekarang berada di pesisir yang dekat dengan Tuban adalah Kelan. Dalam teks ini ditulis Kelahan. Ring Kadongayan. Begitu pula dengan Kadongayan. Pada saat ini yang kita ketahui adalah Kedonganan. Ring Kute Mimbo. Wilayah Kute itu masih kita kenal sampai sekarang. Wilayah Bali yang sangat terkenal sampai ke luar negeri sampai sekarang yaitu wilayah pesisir Kuta. Dan di sini disebut Mimbo. Apakah Mimbo yang disebut di sini adalah wilayah intaran? Karena kata Mimbo itu berarti intaran. Daun intaran itu dipersamakan dengan daun Mimbo seperti itu. Apakah yang dimasukkan di sini adalah wilayah Sanur? Kita masih bertanya. Nengakena carita Sang Mabanawa. Hentikan sejenak penjelasan atau cerita beliau yang berlayar dari Majapahit berbalik ke Bali. Awasana tumurun te sireng rangkung. Kemudian turunlah atau tibalah para utusan itu di wilayah Rangkung. Rangkung itu apabila diartikan berarti lebih. Apakah ini merujuk kepada pesisir di wilayah lebih atau memang ada desa di sekitar di sana yang disebut dengan Rangkung? Ini sudah masuk ke wilayah pesisir yang kita kenal sekarang adalah wilayah Gianyar, dekat dengan kekuasaan atau wilayah pertama Kerajaan Bali era Majapahit, yaitu di wilayah Samprangan. Rajwa Medeking Samprangan. Nah, dari sana pelayaran dari utusan ini ketika turun di wilayah Rangkung atau kemungkinan lebih ini kemudian menuju ke wilayah Samprangan yang ketika itu merupakan tempat dari Sri Aji Kresna Kepakesan ketika baru tiba di wilayah Bali dan memulai tugasnya sebagai adipati. Ngagrelor lakunire ke wilayah utara, sedikit ke timur ke utara, ke sana arah beliau utusan itu. Kalaning Prabata pada saat pagi hari. Tucapo te Sri Aji Kepakesan. Disebutkanlah sekarang keberadaan Sri Aji Kepakesan. Wiyakti Yanarayana Wisnuat Make. Benar-benar bagaikan penjelmaan dari Sang Hyang Narayana atau Dewa Wisnu yang menjelma untuk menenteramkan dunia. Popok Tanduwo Rakrian Juru Popongo Babayang Kare. Beliau dikelilingi oleh para pemimpin-pemimpin wilayah, pemimpin pasukan atau para juru, orang-orang kepercayaan Popongo Bayangkara dan panglima-panglima dan pemimpin-pemimpin pasukan di sana yang siap menjaga serta membantu tugas dari Sri